Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian menyebut, kelompok teroris akan menjadikan daerah Poso di Sulawesi Tengah dan Bima di Nusa Tenggara Barat sebagai basis aman atau Qoidah Aminah. Salah satu alasannya adalah medan di Poso yang mendukung sebagai tempat untuk latihan militer dan gerilya. Menurut Tito, kelebatan hutan di Poso adalah nomor 2 di Indonesia setelah Papua, sehingga ideal untuk perang gerilya. Atas dasar itulah, kelompok Santoso dan jaringan teroris berencana menjadikan Poso sebagai Qoidah Aminah alias basis aman. Qoidah Aminah adalah prinsip dalam strategi kelompok teroris untuk menjadikan sebuah tempat sebagai basis atau daerah aman bagi mereka. Tahap selanjutnya adalah mereka akan memperluas jaringan dan membentuk negara sendiri. Selain Poso, kelompok Santoso dan jaringan teroris di Indonesia juga akan menjadikan Bima di Nusa Tenggara Barat sebagai basis aman. Menyikapi hal tersebut, saat ini BNPT tengah menyiapkan program deradikalisasi di Poso dan Bima. Program deradikalisasi di Poso sudah dimulai, sementara di Bima baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Poso Bima, basis baru teroris dengan tanda tanya. Itulah tema dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya di studio telah hadir pengamat terorisme Mustafa Nahrawardaya, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita tayangkan di layar. Dan pemirsa, saya langsung ke Mas Mustafa. Mas, kalau kita bicara soal pernyataan dari Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian ini bahwa Poso dan Bima itu akan menjadi basis baru teroris yang sebutannya Qoidah Aminah. Apakah ini pernyataan berdasar sebetulnya? Ada dasarnya, karena kasus di Bima dengan di Poso itu ada kaitan. Jadi Santoso yang sekarang bersembunyi di Poso itu memiliki istri kedua yang asalnya dari Bima. Nah, kebetulan di Bima itu ada kejadian beruntun terorisme sejak tahun 2014, 2015, dulu ada Kanit Intelkam, itu tewas ditembak tahun 2014. Lalu beberapa bulan kemudian ada lagi Kanit Kasat Narkoba juga ditembak tapi selamat. Lalu ada lagi Kapolsek Ambalawi, tewas ditembak saat naik motor menuju ke Polsek. Nah, jadi ini runtutan kejadian. Dan itu memang terindikasi teroris ya? Terindikasi teroris karena ada dugaan kuat bahwa pendukung Santoso yang berasal dari Bima, yang dari daerah istrinya yang kedua itu mendukung pada Santoso. Maka mereka memusuhi aparat, terutama polisi. Mana polisi yang bisa dihajar, ya itu yang dihajar. Jadi nggak lihat siapa lagi? Nggak lihat siapa lagi. Mereka hanya ingin membalas dendam, ingin membunuh, pokoknya ingin membuat korban sebanyak-banyak dari aparat. Dia tidak melihat siapapun itu jabatannya apa, pokoknya lihat polisi dia tembak gitu aja. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat Poso kan selama ini memang bahkan ada Satgas Tinombala itu kan, yang memang nampaknya pemberitaan tentang terorisme sepanjang beberapa waktu ke belakang ini memang Poso adalah basis mereka. Ini kan sebetulnya bukan basis baru sebetulnya, ini basis lama. Tinombala ini yang ketiga. Dulu ada Maleo 1, Maleo 2 operasi. Betul. Nama operasi ini ya. Maleo 1, Maleo 2 diperpanjang 2 kali. Kemudian karena Santoso tidak tertangkap, malah korban dari TNI banyak sekali itu yang tewas dalam rangka tugas itu. Lalu dilanjutkan Tinombala, ini juga diperpanjang lagi, belum selesai. Nah, ketika operasi inilah kemudian salah satu dari anak buah Santoso itu tertangkap, yang kemudian dikabarkan dari video yang didapat di HP, salah satu anggota Santoso itu kemudian diketahui foto-fotonya, videonya. Yang lagi latihan tembak-tembak yang kita juga punya gambarnya. Menurut saya videonya terlalu besar, high rise ya. Tapi kalau dari tampaknya itu ada bocoran dari aparat. Jadi ini kemudian membocorkan informasi dari Santoso bahwa Santoso sekarang sudah terpepet. Oleh karena itu, mengapa mereka kemudian naik ke gunung, turun gunung di Poso itu? Karena memang di situ paling aman bagi Santoso untuk berlindung, kemudian untuk mengembangkan masanya di tengah hutan. Yang kedua juga di Bima, karena memang punya karakteristik yang sama. Dengan daerah yang dianggap aman itu? Iya, karena daerah pegunungan, kemudian kelebatannya tadi disebut Pak Tito kemarin waktu di Komisi 3, kelebatannya nomor 2 ya di Poso itu. Nah, ini memang syarat-syarat untuk berlindung dan berlatih di situ sangat memungkinkan bagi kelompok Santoso. Nah, artinya kan gini, kalau misalkan di Poso itu banyak orang-orang yang direkrut menjadi anggotanya. Apakah di Bima juga sebetulnya selain geografisnya juga ada kalau disebut basis
orang-orang yang potensial lah untuk direkrut sebagai anggota teroris sebetulnya? BNPT menduga karena memiliki ikatan emosional dengan istri Santoso yang kedua, itu kemudian banyak masyarakat yang mendukung Santoso melalui jalur istrinya itu, keluarga-keluarganya. Kemudian mereka tidak berjuang di sana, tapi mereka kemudian ada yang kemudian ikut ke Poso, kemudian bergabung dengan Santoso. Bahkan ada dua penembakan tahun kemarin itu, dua anggotanya Santoso tertembak di Bima. Jadi meskipun di sana ada operasi Maleo 1, Maleo 2 dan Tinombala, tetapi rupanya ada yang lolos sampai ke Bima. Itu Jadi sekitar bulan Februari kalau saya nggak salah ya? Iya betul. Bulan Februari ada yang tertembak, terus ada yang dua ditangkap. Tewas satu, tertangkap ada 2. Iya. Nah, jadi ini kan bahkan salah satunya ini orang Uighur. Oke. Tetapi soal bagaimana berangkat dari Poso menuju ke mana Bima ini belum diketahui. Tapi faktanya mereka berdua bisa sampai di sana. Sampai dan ada baku tembak, Artinya ini berarti meskipun di Poso itu ada operasi besar-besaran melibatkan ribuan TNI dan Brimob dan Densus, tapi ternyata anggota dari Santoso ini masih bisa lolos dan bisa melarikan ke Bima. Karena BNPT kemudian menduga bahwa memang ini sebagian didukung oleh masyarakat sekitar, tapi ini dugaan dari BNPT. Kenapa mereka bisa aman dari Poso ke Bima? Karena memang ada sebagian masyarakat di dua daerah itu yang mendukung gerakan mereka, melindungi mereka, kemudian mengawal mereka sampai ke Bima. Ada nggak apalah kalau boleh dikatakan bukti atau mungkin fakta yang terlihat tapi tidak bisa dibuktikan gitu ya, bahwa memang dukungan dari sebagian masyarakat itu memang real ada sebetulnya? Belum, tapi itu hanya dugaan BNPT. Karena bisa jadi kan gini, orang yang ditangkap, 2 yang ditangkap, terus 1 yang tewas itu, bisa jadi masyarakat juga nggak tahu juga bahwa mereka adalah anggota teroris sebetulnya. Memang, jadi selain itu, proses baku tembak pun masyarakat sebenarnya nggak tahu. Bahwanya masyarakat diberitahu bahwa ada baku tembak, kemudian 1 tewas, 1 tangan anggota polisi tertembak, begitu. Ini informasi dari kepolisian, tapi masyarakat nggak melihat kejadian baku tembak itu. Jadi memang serba misterius di situ. Kalaupun ada teroris dari Poso lari ke Bima, masyarakat pun nggak tahu sebenarnya terorisnya yang mana. Tetapi kemudian polisi memberitahukan kepada masyarakat, ini loh, tadi barusan terjadi baku tembak, 1 tewas, 2 lagi kami amankan, anggota polisi ada yang tertembak tangannya. Selalu begitu. Jadi sebenarnya antara masyarakat dengan polisi juga nggak paham sebenarnya. Oleh karena itu polisi pun nggak punya bukti masyarakat yang mana yang mendukung. Tetapi dugaan skala logika mereka bisa aman kesana kemari itu kalau nggak diamankan atau dibantu oleh masyarakat itu tidak mungkin terjadi. Itu logika yang dibangun oleh BNPT. Jadi ini tujuannya sebenarnya bagus juga sih untuk memberikan pesan kepada masyarakat untuk hati-hati ya. Kemudian kalau ada kelompok-kelompok atau orang yang tidak dikenal, orang yang masuk ke daerah Bima atau sebaliknya ke Poso yang tidak dikenal, mohon lapor ke kepolisian. Kan seperti itu. Ini ada pesan seperti itu. Jadi kejadian yang baku tembak sampai meninggal dan sebagainya itu adalah warning kepada masyarakat tempat supaya apa? Masyarakat hati-hati. Ya. Nah, ini kan sebetulnya pertanyaan lanjutannya gini Mas Mustafa. Ketika Kepala BNPT Pak Tito Karnavian mengatakan bahwa Poso dan Bima itu akan dijadikan kaidah aminah baru, artinya kan masyarakat menganggap bahwa kelompok terorisme ini masih sangat kuat sebetulnya, sehingga mau membuat basis-basis baru gitu. Bukan hanya yang sekarang banyak diberitakan yang di Poso itu saja, artinya ada kelompok Santoso itu saja. Atau memang kelompok Santoso ini sangat besar sekali sebetulnya. Tidak. Kelompoknya Santoso hanya 20-30 orang. Nah, itu masih banyak juga anggota masih remaja-remaja yang mereka masih muda-muda sekali. Iya, kalau kita ngelihat videonya juga dia masang amunisinya juga masih salah gitu kan. Salah. Jadi memang tidak terampil. Ini pun mereka tidak pernah keluar dari hutan itu. Artinya mereka cuma terkurung dalam tempurung di situ. Belajar pun hanya dari Santoso dan seterusnya. Dan saya kira dugaan saya sudah ada lah dari salah satu personel kaki tangan intelijen yang ikut dalam kelompok itu sehingga mengawal kemanapun mereka pergi, dan ini hanya menunggu waktu saja. Apalagi foto-fotonya, videonya sudah beredar di masyarakat. Menunggu waktu apa ini? Menunggu waktu untuk diumumkan kapan untuk ditangkap kan. Ini kan saya nggak tahu ya, ini mungkin tinggal nunggu waktu saja kapan untuk ditangkap. Ya, ini kan karena videonya sudah keluar. Jadi masyarakat nanti akan menunggu-nunggu kapan sih polisi itu mengumumkan untuk penangkapan mereka. Karena dengan diumumkannya, dipublish gambar-gambar mereka, video mereka, artinya polisi sudah yakin bahwa kelompok ini tinggal selangkah saja untuk ditangkap ya. Untuk ditangkap kemudian diumumkan kepada publik. Tetapi masyarakat yang saya tanya di Bima maupun di Poso ini memang sangat berbeda. Mereka sama sekali nggak melihat adanya gerakan-gerakan, adanya geliat-geliat teroris yang ada di sekitar mereka. Mereka merasa selama ini tidak ada situasi-situasi yang menggambarkan bahwa di Bima maupun di Poso itu ada semacam gerakan-gerakan teroris seperti Santoso, nggak ada. Karena
informasi yang mereka terima hanya dari aparat, tetapi masyarakat di sana kalau Anda telepon, Anda tanya, saya punya saudara di sana, tidak seperti itu beritanya. Di mana tempat para teroris itu untuk menjadikan kami di Bima sebagai kaidah aminah. Tidak tahu tempatnya pasnya di mana. Jadi hanya di label seperti itu, kemudian masyarakat sebenarnya banyak protes. Ini merugikan Bima dong. Sebelumnya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba di label sebagai kaidah aminah oleh kelompok Santoso. Dan paling tidak pariwisata menjadi turun pastinya. Menjadi turun. Oke, Mas, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.